Malam nisfu Sya'ban kumpul bareng-bareng zikir menunjukkan malam nisfu Sya'ban bukan malam biasa. Karena itu datang hadisnya banyak. Hadis yang dhaifnya ada, hadis yang hasannya ada, hadis yang sahihnya ada, yang semua menunjukkan malam nisfu Sya'ban adalah malam yang berbeda dengan malam yang lain. Punya fadilah dan keutamaan tersendiri sehingga Rasulullah mempunyai perhatian tentang malam nisfu Sya'ban. Datang Sayyidina Aisyah mencari Sayyidina Aisyah bagaimana disebutkan dalam riwayat. Sayyidina Aisyah mencari Rasulullah di satu malam. Rasulullah enggak ada. Kemana Rasulullah? Di tempat tidurnya enggak ada. Dicari ke tempat istri-istri yang lain, enggak ada juga. Tahu sendiri Sayyidina Aisyah adalah istri Rasul yang paling cemburu di antara yang lain-lainnya. Dia pikir ada di rumah istrinya yang lain nih. Didatengin rumah istrinya enggak ada juga. Ternyata didapatkan Rasulullah lagi di Baqi, di pekuburan para sahabatnya, sedang berdoa berziarah di Baqi. Lalu ketika Sayyidina Aisyah datang, Rasulullah udah ngebaca. Ya, lalu kata Nabi, "Ya Aisyah, atadzunnina anna Allah ayyahifa alikillah wa rasuluh?" Apakah engkau kira Allah dan Rasulnya akan mengkhianatimu? Enggak. Amat hal ta'lamu hadhil lailah, apakah engkau tahu malam apa ini? Enggak ya Rasulullah. Hadhihi lailatun nisf min Sya'ban. Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Innallaha ta'ala yaghfiru fi mithli hadhihi lailah ibadahu, dan Allah Ta'ala mengampuni malam nisfu Sya'ban seperti ini hamba-hambanya bi'adadi ghanami Bani Kalab, dengan sebanyak bilangan bi'adadi sya'ri ghanam Bani Kalab, dengan sebilangan bulu-bulunya kambing milik suku Bani Kalab. Bani Kalab kata ulama suku yang paling banyak kambingnya. Kalau satu kambing kita disuruh hitung, diupain nih 2 juta, 3 juta, 10 juta buat ngitung bulu kambing. Lo udah nyerah dulu Anda, enggak ada. Bulu kambing suruh ngitung. Yang di buntutnya aja kita udah nyerah. Apalagi yang di badannya. Ya. Apalagi kalau itu kambing domba, yang ada wallnya kambing domba, lebih banyak lagi. Ini satu kambing udah kita nggak mampu ngitungnya. Ini kambing milik satu suku yang terbanyak kambingnya, Bani Kalab. Rasul mengatakan Allah Ta'ala mengampuni hambanya di malam nisfu Sya'ban sebilangan rambut atau bulu ghanam Bani Kalab, bulu kambingnya Bani Kalab. Ada nggak kehitung orang yang diampuni Allah di malam nisfu Sya'ban. Makanya diperhatiin betul oleh kaum muslimin muslimat. Tapi Rasul kasih gambaran. Ini yang dapat malam nisfu Sya'ban kecuali ini, kecuali itu. Disebutkan dalam beberapa hadis orang-orang yang dikecualikan enggak dapat malam nisfu Sya'ban. Pertama musyrik, enggak dapat pastinya. Orang musyrik enggak bakalan dapat maghfirah, ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, masih musyrik. Mudminul khamar, orang yang masih minum khamar di malam nisfu Sya'ban belum tobat-tobat. Orang yang qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahim, masih malam nisfu Sya'ban juga enggak bai'an sama orang yang satunya, yang saudaranya. Malam nisfu Sya'ban haqid, masih punya dendam sama sesama muslim, enggak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban di antara yang enggak dapat ampunan Allah, yang manjangin sarungnya atau celananya melebihi mata kakinya. Musbilul izar, yang manjangin kaki sarungnya atau gamisnya atau celananya melebihi mata kaki di malam nisfu Sya'ban, enggak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebutkan ada 15 golongan. Aqul walidain, yang durhaka kepada kedua orang tuanya, enggak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Padahal malam nisfu Sya'ban diampuni Allah Ta'ala banyak banget hamba-hambanya, dan kita berharap kita semua yang hadir di sini dan yang mendengar dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Orang-orang muslim nih kita nih ya, semuanya dosa. Semuanya punya dosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam adalah bersalah kecuali para nabi, orang rasul ma'sum. Enggak ada dosanya mereka, tapi kita ini orang biasa pasti berdosa tiap hari. Dan orang yang berdosa itu ibarat kata ulama seperti orang yang sakit. Tahu orang yang sakit bagaimana kalau mau sembuh? Orang yang sakit kalau mau sembuh, lagi sakitnya udah lama, dicari jalan apa kek supaya sembuh. Dokter mana?
no, dokter sono spesialis hebat yang beginian bisa sembuh, datang. Berapa biaya? Bayar. Mau jual rumah bol. Asalkan bisa berobat. Mau jual ke mobil, jual mobil buat berobat. Oh enggak sembuh juga, no, dokter Rano ke sono, no, mantap, top chair. Jalan ke sono periksa, nggak dapat juga. Alternatif, di sono di Bogor ada kali, di Sukabumi, di Banten, di pelosok Jakarta, sono ada, si fulan datengin. Walaupun di gang-gang sempit dia tahu jalannya susah, datengin. Mau ngapain? Mau sembuh. Orang Muslim begitu juga. Yang pendosa ini yang tahu sadar dia dosa, pengen sembuh. Pengen sembuhnya, makanya mau cari jalan bagaimana caranya supaya dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala kasih jalan. Malam nisfu Sya'ban. Hambaku yang dipanjangkan umurnya malam nisfu Sya'ban, yang tahu punya dosa, yang pengen bersih, datang malam nisfu Sya'ban tuh Anda kasih. Cepat, jangan sia-siakan kesempatan. Malam cuma sekali datang. Malam nisfu Sya'ban malam 15, bukan malam 16. Malam nisfu Sya'ban malam 15, bukan malam 16. Bagian orang salah sangka malam nisfu Sya'ban malam 16. Lain dengan ganti surat di malam tarawih. Kalau malam tarawih ganti surat, gantinya di malam 16, bukan malam 15. Ganti surat tuh bahasa kita tuh. Tadinya apa namanya? Al-Hakumut Kulhu, terus ke bawah kan begitu. Ganti dah Inna Anzalna. Inna Anzalna. Ganti surat, kapan ganti suratnya? Malam 16. Malam Sya'ban malam 15. Ini kadang ketukar nih sebagian orang awam, malam Sya'ban kapan? Malam 16, bukan malam 16, malam 15. Karena malam itu yang fadilah. Kalau 16 sudah habis, fadilahnya sudah lewat. Ya. Nah ini malam nisfu Sya'ban sebegitunya diperhatiin oleh ulama-ulama kita sampai di zaman kita, sehingga orang-orang berduyun-duyun berbondong-bondong karena kesempatan besar. Allah Ta'ala pandang orang-orang itu, kita hamba-hambanya, memberikan kepada mereka janji maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, Allah mengatakan di malam nisfu Sya'ban, hal min mustaghfirin faghfirallah. Apakah ada orang yang minta ampunan, ampunin. Hal min sahibi hajatin faqdiya hajatah. Apakah ada orang yang minta hajat, aneh penuhin hajatnya. Yang nyari pekerjaan belum dapat nih malam nisfu Sya'ban. Yang nyari jodoh belum dapat nih malam nisfu Sya'ban. Yang nyari kesembuhan nyakit nih malam nisfu Sya'ban hajatnya. Yang belum punya anak, punya anak nih malam nisfu Sya'ban. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dalam satu riwayat, hal min sahibi hajatin faqdiya hajatah. Apakah ada orang yang punya hajat, Anda bakal penuhi hajatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu dan seterusnya. Sehingga ulama bahkan mengkarang kitab khusus untuk kefadilah dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala besar di malam itu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamur rahman, orang-orang yang kasih sayang, punya rahmat, penuh rahmat, dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala maha rahmat, maha kasih sayang. Ini ar-rahman wa yarhamuhumur rahman disebut dengan hadis musalsal. Hadis musalsal bil awaliyah. Dan saya dapatkan sanadnya dari guru kita yang ada di sini, almarhum Bapak Kiai Haji Hamid Prapanca. Lalu saya dapatkan juga sanadnya dari guru kami Al-Imam Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan dari guru-guru dari Mekah yang datang kemari. Sehingga setiap perawinya hadis meriwayatkan dan mengatakan awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Pertama kali hadis yang aku dengar dari saya punya guru. Maka dari disebutlah hadisnya hadis musalsal bil awwaliyah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai, rahmati, kasih orang yang di bumi, maka Allah akan mengasihi yang di langit.
Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rahmat kepada orang yang di bumi, pada makhluk Allah taala adalah Sayyidina Muhammad. Enggak ada rahmat yang disimpan oleh dada seseorang yang lebih besar disimpan oleh dada Nabi Muhammad. Beliau dada itu yang paling besar menyimpan rahmat kepada makhluk Allah. Di dunia, di barzakh, di yaumil qiyamah. Dan banyak buktinya, hadis-hadis bertebaran sana sini tentang rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup bagi kita ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cukup satu hadis itu, ayat itu. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Tidak kami utus engkau melainkan rahmat lil alamin, untuk sekalian alam. Orang kalau kasih sayang penuh dadanya kasih sayang kepada orang lain, enggak bakalan mencaci, enggak bakalan memaki, enggak bakalan hasut dengki, enggak bakalan memusuhi. Bahkan kalau disakiti orang enggak bales. Disakiti orang ngedoain, ya Rabb kasihan fulan, ampuni dosanya. Yang ada dari mulutnya ketika penuh rahmat itu hati, itu dadanya doa, zikir, ucapan baik, kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Itu ketika dada seorang penuh dengan rahmat. Dan begitu yang ada pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya sampai akhir zaman, dari para aulia-aulia, dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Maka kalau kemarin terjadi di waktu pilpres gara-gara mau menangin jagoannya sampai mencaci maki, menghina, memfitnah, udah ada tobat. Karena sekarang mau datang malam nisfu Sya'ban, dan Allah hanya merahmati orang yang penuh rahmat. Allah hanya merahmati orang yang penuh rahmat. Dari itu tadi orang yang iri, yang dengki sama orang lain gak dapat rahmat dari Allah. Karena orang yang penuh dengki pada orang lain di hatinya gak ada rahmat, gak ada kasih sayang kepada orang tersebut, walaupun satu. Bahkan kita diajarin di dalam Islam, sama binatang pun kita harus rahmat kepada orang binatang yang ada di sekeliling kita. Gak boleh menyakiti mereka. Kita ingat tentang seorang perempuan disebut dalam hadis, dakhalatin naru fi hirratin, masuk ke dalam neraka itu perempuan gara-gara seekor kucing. Ditawan, kerangkengin bahasa kita, dikandangin, dikasih makan kagak, ya, biar dilepas dibiarin ngasih makan sendiri juga kagak. Disiksa oleh ini perempuan, ini binatang, masuk neraka fi hirratin gara-gara seekor kucing. Itu karena gak ada rahmatnya kepada makhluk. Semoga Allah Ta'ala penuhi hati kita dengan rahmat. Allah Ta'ala rahmati kita di ini tempat, dan Allah Ta'ala penuhi majlis kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berpulang ke rahmatullah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhir